Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimakum. Kita masuki kepada bait yang ke-13 dari kitab As-Sair atau Risalah dari Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yakni bait yang ke-13. Beliau mengatakan nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawaqani. Ini ada dua bait yang beliau langsungkan jadikan satu karena saling berhubungan, yaitu nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim, orang-orang yang berjalan menuju kehidupan akhirat dan menuju ridha Allah azza wa jalla. Mereka senantiasa memberi nasihat kepada makhluk-makhluk Allah fi ridha mahbubihim, dalam rangka mendapatkan ridha dari orang-orang yang mereka cintai, dari Allah yang mereka cintai. Dalam rangka mendapatkan ridha Allah yang ridha Allah, maka mereka senantiasa menasihati umat, menasihati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat mereka bil ilmi wal irsyadi wal ihsan, yaitu dengan ilmu dan dengan bimbingan, petunjuk, wal ihsan, dan dengan berbuat baik kepada mereka dan kepada makhluk. Ini nasahu al-khaliqah, mentuluskan, mengikhlaskan, memurnikan nasihat bagi bagi manusia seluruhnya dalam rangka mencari ridha sang kekasih mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar ilmu, petunjuk, dan dengan segala bentuk kebaikan. Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawaqani. Bi manzilin fawqani, bukan fauqani, fawaqani. Sahibul khalaiqa bil jusum, mereka mempergauli manusia bil jusum, yakni dengan segala kebaikan, memberi makan secara fisik, Jadi mereka menemani manusia secara fisik, yaitu dengan memberi makan mereka dengan hal-hal yang zahir. Seperti disebutkan di sini, inilah keadaan mereka, para pencari ridha Allah, para penuntut ridha Allah, dan orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Bagaimana sikap mereka terhadap makhluk? Mereka benar-benar pada keadaan yang paling sempurna dan paling mulia. Fa'abdau lahum ghayatan nushi, mereka tunjukkan ketulusan mereka yang terbesar, yang terdalam. Wa habbu lahum ma habbu li anfusi minal khair, mereka senantiasa menginginkan segala apa yang mereka inginkan, kebaikan bagi semua orang, seperti yang mereka inginkan kebaikan itu untuk diri mereka. Wa karihu lahum ma karihu li anfusi minasyarr, dan mereka membenci segala bentuk keburukan untuk manusia semua. Artinya tidak suka kalau keburukan itu menimpa pada manusia, sebesar kebencian mereka bila keburukan itu menimpa diri mereka. Fasa'u fi izalati syarri anhum bikulli mumkin, maka kita melihat mereka bergegas, berusaha keras dan bergegas di dalam menghilangkan segala keburukan dari umat manusia, bikulli mumkinin, dengan segala yang memungkinkan. Wajtahadu fi isalin naf'i ilaihim bikulli maqdur, mereka berjuang bersungguh-sungguh untuk memberikan kemanfaatan kepada mereka bikulli maqdur, dengan segala daya yang mereka miliki dan mereka kuasai, baik dengan cara memerintahkan kepada mereka perkara-perkara yang baik atau amar ma'ruf,
dan juga mencegah mereka dari perkara-perkara yang buruk atau yang terlarang, yaitu nahyun bil ma'anil munkar, mencegah mereka dari segala kemungkaran. Wa it'amu ja'ihim, memberi makan kepada orang yang lapar di antara mereka. Wa kiswati 'arihim, memberi pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian dari mereka dari kalangan makhluk. Wa ighatsati malhufihim, dan menolong orang-orang yang tak berdaya di dalam kehidupan mereka yang papa. Wa ta'limi jahilihim, mengajarkan orang-orang yang bodoh di antara mereka tentang agama Allah dan hak-hak Allah atas diri mereka. Wa dhalimihim, dan menolak, mencegah kezaliman orang-orang yang berbuat zalim dari mereka. Wa nasri madlumihim, dengan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi. Wa ihtimali adzahum, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memikul beban penderitaan dari umat yang mereka merasakan penderitaan dalam hidupannya. Wa kafihim adza anfusihim anhum, dan juga mereka mencegah jangan sampai diri mereka menyakiti daripada umat. Ma'ahada, maka dengan ini semua fasuhbatuhum lahum bidzahir wal jism, maka dengan ini semua mereka menemani, yakni menggauli umat manusia secara zahir maupun secara fisik. Inilah makna sahibul khalaiq bil jusum. Mereka mempergauli manusia dengan jasad-jasad mereka, dengan sikap baik mereka. Wa inna ma arwahuhum fi manzilin, dan roh mereka memiliki satu tempat fauqani, yakni tempat yang tinggi sekali, menaungi mereka semua. Wa amma qulubuhum, nah ini makna yang kedua. Wa amma qulubuhum wa arwahum, hati mereka, jiwa mereka, roh mereka, fa innaha tajulu haulal habib wa tatlubu min qurbihi a'dhama nasib, maka sungguh jiwa mereka ia senantiasa berada di sekitar zat yang terkasih Allah Subhanahu wa taala. Wa tatlubu min qurbihi, senantiasa berusaha untuk bisa meraih kedekatannya kepada Allah Sang Maha Pencipta yang terkasih. A'dhama nasib, ingin mendapatkan bagian terbesar dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Fataratan tankasiru baina yadayhi wa tahsya'u wa takhda'u ladayhi wa tawran tashkuruhu bihubbih wa tadullu alaihi listihdari birrihi wa qurbih, thumma tamilu ila maradih fatajtahidu fi ibadatihi wa tuhsinu ila makhluqatihi. Kadang pula di lain waktu, di satu masa, jiwanya begitu besar mensyukuri akan kenikmatan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, atau kemampuan mereka karunia mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa tadullu alaihi listihdari birri wa qurbih, dan rasa syukur ini ditunjukkan, artinya hatinya tunjukkan, tadullu alaihi, jiwa mereka itu menunjukkan kepada cintanya atau kepada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Listihdari, untuk mendatangkan, menghadirkan sikap berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qurbih, dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamilu ila maradi, kemudian ruh mereka, jiwa mereka, hati mereka akan cenderung kepada pengharapan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yani maknanya orang-orang yang mereka meniti jalan akhirat, orang-orang yang menginginkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, mereka akan berjuang tidak saja dengan sikap mereka yang eksklusif, tidak, bahkan jauh dari itu, selain mereka memberikan ruang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyahnya, tapi mereka juga mempergauli umat manusia dengan hal-hal yang bisa menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat, mengajarkan ajaran-ajaran agama, al-irsyad, bimbingan, petunjuk, wal ihsan, dan dengan berbuat kebaikan kepada mereka secara material maupun immaterial. Mereka mempergauli manusia dengan jasad mereka, dengan jisim mereka, sementara roh mereka tidak pernah lalai. Bi manzilin, di rumahnya, fauqani, tinggi sekali, yakni fi manzilin fauqani, dia di rumah rohnya, namun dia tinggi, berusaha mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni ia mengembara
dalam rangka meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendapatkan porsi yang besar kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tundukkan dirinya di hadapan Allah, dia tundukkan, dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, dan senantiasa menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikaruniai kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala. Ruhnya menunjukkan hal itu dengan sikap, yakni menghadirkan hati, berbuat baik kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ia akan condong kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Fatajtahidu fi ibadatih, pada posisi yang seperti inilah maka ia, jiwa ruhnya senantiasa beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhsinu ila makhluqatihi, dan berbuat kebaikan kepada semua makhluk, karena berbuat baik kepada makhluk adalah merupakan bagian dari ataupun merupakan salah satu cara dan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Fahaula humun nas bal humul uqalaul aqyas wala haula wala quwata illa billah. Mereka adalah orang-orang, mereka lah yang dinamakan dengan orang-orang manusia, bahkan mereka itulah orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya maupun kekuatan dengan pertolongan Allah. Maksudnya mereka inilah yang hakikatnya manusia-manusia sejati. Mereka ya orang-orang yang menggunakan akal pikiran sehatnya. Mereka lah orang-orang yang cerdas, yakni senantiasa memahami petunjuk agama dengan benar, dan mereka mendapatkan semua itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ataupun bait ke-13 dan ke-14, bahwa di dalam rangka mencari ridha Allah, kecintaan kepada Allah, tidak hanya terbatas pada peribadatan langsung kepada Allah saja, namun juga ada hablum minallah, harus ada hablum minan nas, bahwa hubungan antara seseorang dengan manusia lainnya merupakan sikap mereka yang bagaimana merupakan bagian yang juga menentukan jalannya menuju Allah Azza wa Jalla. Bait ke-15, billahi da'awatul khalaiqi kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Billahi da'awatul khalaiqi kulliha, hanya kepada Allah, dengan pertolongan Allah lah seruan mereka kepada seluruh makhluk. Khaufan 'alal iman min nuqsani, karena takut keimanannya berkurang. Hadhi manzilatur riayah li haqaiqil imani wa masyahidil ihsan. Ini adalah kedudukan muraqabah, riayah, yaitu kedudukan pengawasan dari Allah Azza wa Jalla pada diri hamba. Sang hamba merasa dirinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat daripada keimanan. Yakni ketika iman itu mencapai kepada tingkatan hakiki, ketika sampai kepada tingkat yang sebenarnya yang tinggi, maka sungguh seseorang akan senantiasa merasa di dalam pantauan pengawasan Allah tabaraka wa taala. Wa masyahidil ihsan, dan juga kedudukan bagi hakikat persaksian ataupun bukti-bukti kebaikan, yakni bersikap baik kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara annal abda la yanbaghi lahu an yu'rida an tadabburi ahwalih wa tafakkuri fi nuqsi a'malih, bal yabdhulu juhdahu qabla al-amal wa fi nafsil amal. Yakni bahwa seorang hamba la yanbaghi lahu an yu'rida an tadabburi ahwali, tidaklah patut baginya berpaling dari mentadabburi keadaannya. Yakni bahwa seorang hamba harus selalu introspeksi diri, harus selalu berusaha untuk mencari hal-hal yang kurang di dalam dirinya, selalu mengamati kondisi keimanannya. Wa tafakkuri fi nuqsi a'malih, ia selalu memikirkan amalan-amalan yang belum dia kerjakan secara sempurna,
amalan-amalan yang masih jauh dari sempurna atau masih banyak kekurangannya. Dia terus memikirkan bagaimana menghilangkan kekurangan ini dan bagaimana menyempurnakan amal perbuatannya, yaitu dengan cara yabdulu judahu qablal amal. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menyempurnakan niat dalam dirinya untuk menyempurnakan amal sebelum amal itu sendiri, mencurahkan segala daya sebelum ia beramal. Wa fi nafsil amal, dan bahkan ketika ia beramal, dia selalu berusaha untuk menyempurnakan amalannya itu dengan cara tashihihi, memperbaikinya, meluruskannya, wa tahsini, meningkatkan kualitasnya, membuatnya semakin menjadi baik, meningkatkannya. Tsumma yasunuhu minal mufsidat, kemudian ia akan menjaga dirinya dari segala kerusakan, dari segala yang menghancurkan amal imannya. Dia menjaga amalannya sudah dia niatkan karena Allah, dia kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah. Dia jaga jangan sampai amalan itu terkena racun-racun yang akan mematikan atau menghilangkan pahala dari amal perbuatannya. Wa yunazzihuhu 'anil munaghisat, dan juga amalannya ini, hatinya yang sudah demikian ini, seorang mukmin yang sejati dia akan senantiasa menjaga amalannya dari segala yang bisa menenggelamkan amalan itu atau pahala daripada amalan itu. Fa inna hifdzal amali a'dham minal amal, karena sungguhnya menjaga pahala dari satu amalan soleh itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih utama, bahkan lebih besar daripada amalan itu sendiri. Fa kullama izdada al-'abdu ri'ayatan li'amalihi wa ijtihadan fihi izdada imanu. Manakala setiap kali bertambah pengawasan hamba terhadap amal perbuatannya dan kesungguhannya di dalam beramal, maka akan semakin bertambah imannya. Inilah maknanya billahi da'watul khalaiqi kulliyah khaufan 'alal imani min nuqsani. Ya, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menyeru manusia seluruhnya dan merasa takut terjadi pengurangan terhadap imannya, sehingga dia menjaga amalannya agar amalan itu tetap terjaga, terpelihara, dan menambahkan keimanannya. Karena setiap kali seorang hamba ia semakin mengawasi amalannya, menjaga amalannya, bersungguh-sungguh di dalam menjaga kemurnian amalannya, maka semakin bertambah pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kullama naqasa min dalika naqasa min imanihi bihasbi. Setiap kali berkurang dari pengawasan dirinya terhadap amal perbuatannya, semakin berkurang penjagaan dirinya terhadap amalannya, maka akan mengurangi keimanannya sebesar berkurangnya pengawasan dirinya terhadap amal perbuatannya. Wa min a'dhami ma yanbaghi mura'atuh fil amal masyhadul ihsan, dan termasuk hal yang paling besar memberikan bagian di dalam mengawasi atau dalam menjaga amal perbuatannya, yaitu amalan ihsan atau kondisi ihsan. Kondisi ihsan yaitu al-hirsu ala iqa'il ibadah bihuduri qalbin wa jum'iyatihi 'ala Allah, yaitu keinginan yang kuat, yang keras, kesungguhan yang sangat untuk beribadah dengan menghadirkan hati, wa jum'iyatuhu 'ala Allah, dan mengumpulkan segala dayanya itu hanya kepada Allah, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yaitu kadzalika mura'atu minnatillahi 'alal 'abdi. Demikian pula pengawasan, yakni mengawasi karunia kenikmatan Allah kepada hamba, selalu ingat terhadap segala kenikmatan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Ketika hamba itu menyadari selalu betapa besarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya,
ketika dia telah mengetahui betapa banyak dan berlimpahnya karunia, kenikmatan, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, pada saat itulah yang bagi lahu ayyashkurallah ala taufiqihi lidzalikal amal a'dhama syukrin, maka sungguh patut baginya untuk mensyukuri Allah Azza wa Jalla karena Allah telah memberikannya taufik untuk bisa beramal, yakni, dan itu merupakan beramal dengan amal ketaatan, dan itu adalah bentuk rasa syukur yang paling besar pada diri seorang manusia yang beriman terhadap Allah Rabbul Izza wal Jalal. Sehingga seseorang yang ia menyadari bahwa dan senantiasa menjaga hatinya untuk selalu hadir di dalam setiap ibadah, dan mura'ati minnatillah 'alal 'abdi, senantiasa menjaga karunia kenikmatan Allah kepada hamba, maka akan tumbuh rasa syukurnya atas segala karunia kenikmatan yang telah limpahkan kepada dirinya. Wa kadzalika mura'atul khaufi war raja, demikian juga senantiasa menjaga rasa takut dan pengharapannya, yakni yakhafu min raddiha bi'ujbin aw riya'in aw takabburin biha aw adami qiyamin bihaqi aw ghairi dzalik, yaitu senantiasa menjaga rasa takutnya agar senantiasa takut kalau amal perbuatannya itu ditolak oleh Allah, yaitu oleh sebab ujub, bangga diri, auria, atau karena pamer, perbuatan yang riya, memamerkan amalan, atau takabburin biha, atau karena merasa sombong sebab dia telah mampu berbuat kebaikan, telah mampu mendekatkan diri kepada Allah. Justru itu amalannya akan, sikap yang seperti itu akan menghancurkan amalannya. Maka seorang mukmin yang mencari ridha Allah dan menginginkan kehidupan akhirat, dia akan senantiasa memiliki rasa takut kalau amal perbuatan yang telah dia kerjakan, amal soleh yang telah dia kerjakan, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap sombong terhadap amalan itu. Aw adami qiyami bihaqiyah, atau takut kalau ia tidak menunaikan hak-hak pada amalannya, tidak menunaikan hak daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal lainnya yang bisa menghilangkan keutamaan dan besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yarju qabulaha bi rahmati rabbih wa mannihi wa ihsanihi ilaih alladzi min jumlatihi taufiquhu laha. Dan juga hamba yang menginginkan ridha Allah dan menginginkan berjalan menuju kehidupan akhirat, negeri akhirat, maka ia akan senantiasa menjaga harapannya, yaitu selalu berharap kepada Allah agar segala amal kebaikan yang telah dia kerjakan itu diterima oleh Allah. Yakin Allah akan menerima, ada harapan itu, dan diterimanya amalan ini bukan karena apa-apa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, dan karunia dari Allah semata, serta kebaikan Allah kepada dirinya, bukan karena yang lainnya. Yang secara globalnya atau alladzi min jumlati, yang diantara yang termasuk di dalam hal ini, yaitu karunia kenikmatan Allah. Allah memberikan taufik bagi dirinya untuk senantiasa memiliki rasa pengharapan terhadap semua ini. Ini merupakan karunia dari Allah. Maka seorang hamba yang menginginkan kesempurnaan iman dan menjaga keimanan itu untuk terus bertumbuh kembang, bertambah, meningkat, dan tidak berkurang, harus menjaga rasa takut dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dari dia diterima amalannya karena hal-hal yang membatalkannya, dan senantiasa berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan juga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang ke-16 dan 17 digabungkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan azaful quluba an syawaghili kulliha qad farraghuha min siwar rahmani
harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Yaitu maksudnya azaful quluba an syawagil farragu qulubahum an jami'i ma yushghilu anillah. Mengosongkan hati orang-orang yang menghendaki ridha Allah dan orang-orang yang meniti jalan menuju kehidupan akhirat. Mereka selalu mengosongkan hati dari segala hal yang menyibukkan hatinya, yang menyebabkan hatinya berpaling dari mengingati Allah Azza wa Jalla, dan menjauhkan hatinya, mengosongkan hatinya dari segala, yakni dengan cara menjauhkan dari segala hal yang bisa menjauhkan dirinya dari ridha Allah Azza wa Jalla. Apabila ada perbuatan yang ia akan menyebabkan dirinya dijauhkan dari ridha Allah, maka dia akan menjauhi. Dan bila ada perbuatan yang membuat hatinya berpaling dari mengingati Allah, berpaling dari Allah, maka dia akan menjauhkan diri. Selalu berusaha mengosongkan hatinya dari segala hal yang membuat hatinya itu sibuk dengan selain kepada Allah. Dikosongkan itu semua. Dan ia juga mengosongkan hatinya dari segala hal yang dapat menjauhkan dirinya dari ridho Allah. Dan ini hakikat, makna hakiki dari zuhud. Zuhud itu bukanlah orang itu hidup miskin, akan tetapi menghilangkan kecenderungannya kepada dunia. Meskipun dalam genggamannya itu dunia berada, atau ia menggenggam dunia, namun hatinya sedikit pun tidak tergoda dan tidak memiliki kecenderungan kepada dunia. Inilah hakikat dunia. Farragul quluba an syawaghili kulliha qad farraguha min siwar rahman. Mereka mengosongkan hati mereka dari segala kesibukan, seluruh segala bentuk kesibukan yang menyibukkan diri dari Allah yang Maha Rahman. Dan mereka benar-benar mengosongkan hati itu. Wala yakfi hadza tafrighu hatta yamtali alqabu min al-afkarin nafi'ah wal uzumi sadiqah. Fatakunu afkaru abdi fi kulli ma yuqarribu ila rahmani min tasawwuri ilmin wa tadabburi qur'anin wa dzikrillah bi huduri qalbin wa tafakkurin fi ibadatin wa ihsan wa khaufin min zallatin wa isyan au ta'ammulin li sifatir rahman wa tanzihihi an jami'il uyubi wan nuqsan au tafakkurin fil qabri wa ahwali au yaumil qiyamati wa ahwali au fil jannati wa na'imiha wan nari wa jahimiha. Mereka tidak cukup mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan dirinya dari mengingati Allah, dari hal-hal yang menjauhkan dirinya dari menggapai ridha Allah. Namun mereka juga memenuhi hati mereka dengan segala berpikir yang bermanfaat, dengan segala bentuk ketekatan yang jujur, yang tulus, tekad yang sungguh-sungguh, sehingga hamba pemikirannya ada pada apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah yang Maha Rahman. Yang ada dalam benaknya semata-mata bagaimana ia bisa meraih ridho Allah Azza wa Jalla, mencari bagaimana dia bisa meniti jalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah yang Maha Rahman. Minta tasawwuri ilmin, dengan cara ia senantiasa mendalami, menyelami ilmu. Wa tadabburi Quran, dengan merenungi Al-Quran. Wa dzikrillahi bihuduri qalbin, dan juga dengan cara ia senantiasa mengingati Allah Azza wa Jalla bihuduri qalbin, dengan menghadirkan hatinya ketika ia mempelajari agama, ketika ia mentadabburi Quran, ketika ia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tafakkurin fi ibadatin wa ihsan, dan juga dengan yaitu merenungi, mentafakuri di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya ibadahnya dilakukan dengan khusyuk. Dia beribadah dengan penuh tafakur, penuh perenungan, penghayatan, wa ihsan, dan menghadirkan hati bahwa ia berada di hadapan Allah Azza wa Jalla,
Sebagaimana ihsan itu yang telah kita maklumi dan telah disebutkan di awal terdahulu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah dalam keadaan engkau seolah-olah melihat Allah azza wa jalla di hadapanmu, dan bila itu tidak mampu engkau lakukan, maka engkau beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi dirimu. Wa khaufin min zallatin wa isyani, dan ia senantiasa takut kalau ia tergelincir dan terjatuh kepada kemaksiatan. Au ta'ammulin li sifatir rahman wa tanzihi an jamil uyubi wan nuqsan. Ia selalu merenungi, memikirkan, mendalami, mentadaburi sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, dengan tetap menjauhkan, mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang batil, sifat-sifat yang cacat, dan dari segala hal yang kurang, yang tidak pantas bagi Allah azza wa jalla. Mengimani sifat-sifat Allah yang Maha Rahman sebagaimana layaknya Allah, sebagaimana layaknya keagungan Allah azza wa jalla. Au tafakkurin fil qabri wa ahwali, atau dengan sering memikirkan tentang kehidupan alam kubur dan keadaan di dalamnya. Sungguh bila seseorang ia selalu merenungi hal-hal yang serupa ini, memikirkan apa yang akan menimpa dirinya, bahwa dia akan terjatuh ke dalam, bahwa dia suatu hari akan kembali kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam liang lahat, dia akan dibungkus dengan 3 lembar atau lebih kain putih, kemudian dia akan ditanam di dalam bumi dan ditinggalkan oleh semua orang-orang yang dia cintai, baik itu keluarga, sanak famili, kerabat, sahabat, handai tolan, teman-teman, mereka semua tidak ada yang menemani. Harta yang dia kumpulkan juga dia akan tinggalkan. Dia hanya mengantarkan sampai di mulut liang lahat dan mereka akan kembali. Hanya amal perbuatan seorang itu, ketaatan dan keimanannya kepada Allah, dialah yang akan tetap tinggal bersamanya di dalam liang kubur itu. Maka merenungi semacam ini, bukan hanya itu, apa yang akan terjadi di alam kubur, yakni ketika 2 malaikat datang yang kita tidak tahu seperti apa garangnya, seperti apa, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, suara mereka seperti guntur, seperti beledek, keras, dan sungguh hanya orang-orang yang beriman yang akan diberikan keteguhan oleh Allah di dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Saat itu kita sendiri, tak ada kawan, tak ada sahabat, tak ada pembela, tak ada penolong selain amal dan ilmu, selain amal dan keimanan kita ketika di dunia. Saat itu yang bisa meneguhkan diri kita adalah apa yang telah kita lakukan di dunia. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah meneguhkan, yusabbitullahu alladziina aamanu. Allah meneguhkan hati-hati orang-orang yang beriman. Kata-kata orang-orang yang beriman yaitu mereka yang memiliki keimanan di dunia, memiliki amal soleh. Maka iman dan amal soleh itulah yang akan membantunya, menolongnya di dunia, wafil akhirat, dan kehidupan akhirat. Termasuk kehidupan alam barzah adalah awal daripada kehidupan akhirat. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang teguh kokoh, yaitu ketegasan, kemantapan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir karena iman dan amal solehnya, bukan karena dibimbing, dituntun atau dihafalkan ketika di dunia. Au yaumil qiyamati wa ahwalih, senantiasa merenungi, memikirkan kehidupan akhirat dan bagaimana dahsyatnya dan mengerikannya. Sungguh ini pun menuntut kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara di dalam Al-Quran, yaitu tentang bagaimana kondisi ketika kiamat itu terjadi, yaitu terutama kiamat kubra, ketika semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, al-qiyamah, bangkit, wa ahwali, dan bagaimana kedahsyatan dan kengerian hari kiamat saat itu. Saat itu kita terbangunkan dari kubur kita dalam kondisi yang mencekam, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Tidak seorang ayah kepada anak,
dan tidak seorang anak kepada orang tua, tidak seorang suami kepada istri, dan tidak seorang istri kepada suami, tidak pula seorang saudara kepada saudara lainnya. Mereka semua menyibukkan dirinya bagaimana mereka bisa selamat. Bahkan orang-orang kafir ketika mereka mengetahui bahwa jalan yang harus dia tempuh adalah neraka, tempat kembalinya adalah neraka, maka mereka berharap sekiranya mereka dapat selamat meskipun dengan menebus orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kaum kerabat mereka, dengan harta mereka seluruhnya, bahkan dengan seluruh umat manusia. Seandainya bisa menebus dirinya, maka mereka inginkan semua itu mereka yang masuk ke dalam neraka dan dia yang selamat. Karena sungguh itu adalah kehidupan yang dahsyat, dan itu adalah keadaan yang pasti akan dilalui oleh setiap kita. Dan sudahkah kita menyiapkan hari itu? Hari di mana tidak ada pertolongan kecuali dari Allah, dan Allah hanya menolong kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjaga keimanan dan amal solehnya. Dan mereka ini yang menginginkan kehidupan akhirat dan bukan menginginkan kehidupan dunia. Au fil jannati wa na'imiyah, atau ia memikirkan tentang surga, merenungi tentang surga dan segala kenikmatan yang telah Allah sediakan di dalam surga. Sungguh bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungi ayat-ayat suci Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan berbagai kenikmatan di dalamnya, dari mulai bangunan-bangunan di dalam surga yang dilapisi permata, mutiara, inten dan sebagainya, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah punah, kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah sirna, kenikmatan-kenikmatan yang selalu akan mengiringi kehidupan para penghuninya abadal abidin, selama-lamanya, khalidina fiha abada. Mereka akan tinggal di dalam surga kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, puas dengan segala apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah tidak memberikan segala kenikmatan itu kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sungguh surga yang seperti itu hanya Allah berikan liman khasyiya rabbah, untuk orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya, yakni takut kalau kembali kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan masih membawa dosa, tidak diterima amalannya, memiliki kekurangan yang banyak. Sungguh orang-orang terdahulu yang hidup mereka banyak curahkan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah, pun ketika menjelang akhir hayatnya mereka masih menangis, mereka mengkhawatirkan diri mereka. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya mayubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Aku tidak menangisi dunia kalian yang aku tidak miliki, aku tidak menangisi kehidupan dunia ini. Yang aku takuti, yang aku nangisi, yakni aku ini berada di antara penghujung jalan, atau di antara persimpangan dua jalan, atau di ujung tombak, seperti seekor atau seperti sebutir telur di ujung tombak yang aku tidak tahu kemana ia akan jatuh. Dan saat itu hanya ada dua jalan, surga atau neraka. Aku tidak tahu apakah aku dilemparkan ke dalam surga atau aku akan dilemparkan ke dalam neraka, naudzubillahi minan nar. Atau perkataan yang sejenisnya, betapa aku tidak menangisi dunia kalian, namun betapa masih jauh perjalanan yang harus aku tempuh, sementara sedikit amalan yang aku miliki. Betapa mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang sepanjang hidupnya sejak bertemu dengan Nabi mereka beriman kepada Nabi sampai akhir hayat Nabi dan sampai akhir hayat mereka, yang mereka curahkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.
namun tidak membuat mereka sombong, puas, bahkan mereka masih merasa takut kalau mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka memikirkan tentang surga dan segala kenikmatannya akan mendorong kita untuk senantiasa mengingati Allah Azza wa Jal, untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jal. Juga merenungi kehidupan neraka dan panas bergejolaknya api di dalam neraka. Betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang semuanya menceritakan, bila kita merenunginya, kita baca tafsirnya tentang kehidupan akhirat, bagaimana mereka yang berada di dalam neraka yang tidak dikeluarkan lagi, yakni karena kekafirannya, karena kesyirikan besar yang mereka lakukan ketika di dunia, kemunafikan hati yang senantiasa menggerogoti iman mereka, sehingga cahaya iman itu padam dan mereka berada di dalam kegelapan kemunafikan, sehingga Allah menjemputnya dalam keadaan demikian. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi minan nifaq wa na'udzubillahi min su'il khatimah. Maka dia akan menempati neraka yang kekal di dalamnya. Ataupun sekiranya seorang itu masuk neraka dan akan dikeluarkan, namun sungguh penderitaan sedetik saja di kehidupan neraka akan melupakan segala kenikmatan duniawi yang pernah Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana bila ia tinggal di dalamnya ribuan tahun? Satu hari di kehidupan akhirat seperti 1000 tahun. Wa yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dan satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun sebagaimana engkau bilang. Maka merenungi hal-hal serupa ini, mentafakuri kehidupan kubur, mentafakuri ke hari kiamat dan kengeriannya, hal-hal yang mencekamnya, mentafakuri kehidupan surga dan segala kenikmatannya, mentafakuri kehidupan neraka dengan segala jahimnya, penderitaan-penderitaannya, maka ini akan mengurangi dan bahkan secara bertahap dapat menghantarkan seorang untuk meniti jalan ridho Allah dan meniti jalan kehidupan akhirat ataupun negeri akhiratnya. Wa afkaruhum haimatun haula hadil umur. Pikiran mereka berputar hanya pada sekitar masalah-masalah ini, yakni mentadabburi Al-Quran, senantiasa mendalami ilmu, menghayatinya, berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hati, bertafakur senantiasa di dalam ibadah, dan senantiasa berbuat kebajikan, takut dari tergelincir dari kemaksiatan, dan senantiasa merenungi sifat-sifat Allah yang Maha Rahman dengan cara yang benar seperti yang digariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jejak para pendahulu mereka dari kalangan para sahabat Nabi. Tanzi'an jamil uyub wan nuqsan, yaitu dengan senantiasa mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala yang cacat, dan mentafakuri kehidupan alam kubur dan segala kondisi yang ada di dalamnya, mentafakuri hari kiamat, di hari di manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apapun, bahkan tidak memiliki modal 1% pun, dan dia harus berhadapan dengan hari yang mengerikan di hadapan Allah Azza wa Jal. Atau merenungi tentang surga dan berbagai kenikmatannya, atau mentafakuri duan neraka dengan segala kengeriannya dan segala penderitaan yang dialami oleh para penghuninya. Pemikiran mereka, akal pikiran mereka hanya ada pada masalah-masalah ini. Mutanazzihatun an daniyatil umur. Mereka menjaga diri mereka, mensucikan diri mereka, membersihkan diri mereka dari perkara-perkara yang rendah, dari urusan-urusan yang hina. Wa tafakkuri bima la yujdi an ala sahibi illa al-hamma wal wabal. Mereka menjauhkan diri dari segala perenungan, dari pemikiran-pemikiran terhadap hal yang tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya, kecuali hanya akan mendatangkan kesedihan dan bencana belaka. Wa tadyi'il waqti, hanya akan menghabiskan waktu belaka. Wa tashtitil bal, hanya akan memecah hati belaka.
wa ghairi nafi'in lil 'abdi fil hali wal ma'al, dan juga tidak memberikan manfaat bagi hamba di kehidupan sekarang maupun di kehidupan ketika dia kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Mereka menjaga diri mereka, menjauhkan diri mereka dari segala hal yang rendah ini. Itulah qad farraguha min siwar rahman, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillah la lil khalqi wasyaitan. Allahu akbar. Segala gerak-gerik mereka, segala keinginan dan himmah mereka, dorongan mereka, keinginan mereka, tekad mereka hanya mencari ridha Allah Azza wa Jalla, bukan mencari ridha makhluk, bukan mencari ridha syaitan. Inilah keadaan orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan menginginkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan bait yang ke-18 adalah bait yang terakhir. Beliau mengatakan dalam bait ini, ni'mar rafiqu li talibis subul allati tufdi ilal khairati wal ihsani. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menginginkan kehidupan akhiratnya, adalah sebaik-baik teman untuk orang yang mencari jalan keridhaan yang akan menghantarkannya kepada segala kebajikan dan segala kebaikan, al khairati wal ihsan. Fahaulahumul ladina yas'adu bihim rafiqum. Mereka orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat ini, orang-orang yang mempergauli mereka, orang-orang yang bergaul, berteman dengan mereka, sangat bahagia. Yas'adu bihim rafiqum, akan bahagia orang-orang yang bersama mereka. Idza tada bisuluki sayrihim wa fariq, idza tada bisuluki sayrihim fariquhum. Bila mereka mau mengikuti, meneladani, meniti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat ini. Wa ulail ladina amaranallahu an nas'alahu yahdiyana tariqahum id an'ama alaihim bisidqi imanihim wa tahqiqihim. Orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat seperti inilah orang-orang yang mencari ridha Allah Azza wa Jal, yang disebutkan sifat-sifatnya oleh Asy-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Orang-orang yang disebutkan oleh beliau sifat-sifatnya dari awal sampai dengan bait ke-17 ini adalah orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah agar kita memohon kepada Allah, semoga Allah membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita untuk meniti jalan mereka. Ketika id an'ama alaihim bisidqi imani, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka karena ketulusan iman mereka dan karena mereka membuktikan keimanan mereka dalam bentuk ketaatan mereka dan ketundukan mereka di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa nas'alullah ayyahdiyana shiratal mustaqim. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Dan itulah yang kita mohonkan di dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami wahai Allah kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladina an'ama alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu dari orang-orang dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, yaitu mereka yang kedudukannya sedikit di bawah nabi, wasyuhada, dan kedudukan orang-orang yang syahid, yaitu yang mereka gugur di jalan Allah, di dalam membela agama Allah, di dalam perjuangan berperang menghadapi musuh-musuh agama Allah, wassalihin, dan bersama dengan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman di kehidupan akhirat nanti. Wa ayujannibana turuqal ghadabi wad dhalalil muwassilati ilal khizyi wal wabal. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari jalan-jalan yang dapat mendatangkan murka Allah,
jalan-jalan yang akan menjatuhkan kita kepada kesesatan, yang akan menghantarkan kita pada kehinaan, menghantarkan kita kepada bencana, musibah. Innahu akramul akramin. Sungguhnya Allah adalah zat yang paling mulia dari semua yang mulia. Wa arhamur rahimin. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha pengasih penyayang dari semua yang pengasih penyayang. Wallaha as'al, kata beliau kemudian mengatakan, hanya kepada Allah belaka hamba memohon. Wa bi asma'ihil husna wa sifatihi wa ni'amihi atawassal, dan hanya dengan nama-nama Allah yang maha indah dan dengan sifat-sifatnya serta kenikmatannya lah aku bertawassul. Allah yuhrimana khaira ma indahu minal ihsani wal ghufran. Semoga aku mengharapkan agar Allah tidak mengharamkan kami segala kebaikan yang ada di sisinya, baik berupa al-ihsan, kebajikan, ataupun al-ghufran, yaitu pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bi syarri ma indana minat taksiri bi huquqihi wal isyan, yaitu dengan keburukan yang ada pada kita, yang ada pada kami, yaitu dari sikap meremehkan perintah maupun meremehkan larangannya. Wa bihuquqihi, yakni meremehkan hak-hak Allah, wal isyan, dengan keburukan berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang masih terus kita lakukan kepada Allah. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan amal kebaikan hamba adalah amalan yang mukhlis, amalan yang tulus, ikhlas, liwajhil karim, yang semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah yang maha mulia. Wa sababan lil fauzi indahu fi jannatin naim, dan hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata untuk yakni menjadikan amal soleh hamba ini sebagai jalan dalam rangka meraih kemenangan yang ada di sisi Allah, yaitu di dalam surga-surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Walhamdulillahi rabbil alamin, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, hamdan katsiran mubarakan fih kama yanbaghi li karami wajhi wa izzi jalalih. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa, pengawas alam semesta, awalan wa akhiran, dari awal sampai akhirnya, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batinnya, hamdan katsiran, dengan pujian-pujian yang banyak, mubarakan fih, yang dipenuhi dengan segala kebaikan, kama yang bagi, yaitu dengan pujian yang patut, li karami wajhihi, yang sesuai dengan kemuliaan wajahnya, wa izzi jalali, dan keagungan daripada dirinya, zatnya. Di sini Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di bait ke-18 menceritakan kenikmatan yang tertinggi adalah berkawan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan di surga yang penuh dengan kenikmatan itu bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka inilah orang-orang yang nanti akan merasakan kebahagiaan. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, mereka ini yang akan memperoleh kebahagiaan. Mereka ini yang kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi kekuatan, diberi hidayah. Hidayah itu taufik untuk mengikuti jejak mereka, bergaul dengan mereka, dan menjauhkan kita dari segala jalan yang menimbulkan kemurkaan Allah dan kesesatan yang menghantarkan kepada kehinaan. Kemudian beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asmaullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Beliau bertawasul, berperantara dengan nama Allah, sifat-sifat Allah dan kenikmatannya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala, jangan sampai Allah menjauhkan kita semua dari segala kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ihsan dari Allah maupun ghufran, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita menyadari betapa kita ini masih jauh dari memenuhi hak-hak Allah Azza wa Jalla, banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan,
dan betapa seringnya kita masih terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan di saat Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan kadang-kadang kita iringi dengan ketawa. Yang ini namun Allah yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dengan segala kondisi kita ini, kita senantiasa memohon kepada Allah, bertawasul dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala yakni keburukan ancamannya. Dan semoga Allah menjadikan amalan yang kita lakukan ini adalah amalan yang mukhlis, yang hanya mengharapkan wajah Allah semata. Dan mudah-mudahan amalan ini menjadi sebab untuk dapat meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa tinggal berdiam di dalam surga. Dan kemudian beliau memuji Allah Rabbul Alamin dengan pujian-pujian yang sangat sempurna, pujian-pujian yang awal sampai akhir, zahir maupun batin, dengan pujian-pujian yang penuh dengan keberkahan, yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan wajah Allah dan Rabbul Jalal wal Izzah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala Muhammadin nabiyil ummi al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.